Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan sujud pada poin ke-44. Was-sunnah lil yadain baina sajdatain wad'uhuma mabsutataini 'alal fakhidain. Dan yang sunnah untuk kedua tangan tatkala duduk di antara dua sujud adalah meletakkan kedua tangan tadi mabsutotain dengan cara dibentangkan alal fakhidain, di atas fakhid, paha, biduni isyaratin, tanpa isyarat. Tergambar antum? Pahanya antum bentangkan kedua tangan seperti ini, bukan dengan cara seperti ini, tapi antum bentangkan. Adapun argumentasinya disebutkan dari hadis riwayat Ahmad. Di sini disebutkan dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Padanya ada lafaz wa sajada fa wada'a yadahi hadwa udhunaihi. Lalu beliau sujud dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga. Ketika sujud kan memang telapak tangan kan sejajar dengan telinga kan? Summa jalasa, kemudian beliau duduk. Summa jalasa, ya, kemudian beliau duduk. Faftarasha rijlahul yusra, lalu beliau membentangkan kaki kirinya. Dalam artian duduk apa namanya? Iftirasya. Summa wada'a yadahul yusra ala rukbatihi al yusra, kemudian meletakkan tangan kirinya di rukbah. Rukbah itu apa? Lutut ya, lutut sebelah kiri. Kiri ya kiri, kanan ya kanan ya. Wa wada'a dhira'ahul yumna, dan beliau meletakkan dhira'. Dhira' itu ini, dengan kanannya ala fakhidil yumna, lengan kanan di atas paha kanan. Tergambar antum? Berarti kan kalau ini posisinya di mana? Di lutut. Yang ini di paha ya. Tsumma asyara bisababatihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan sababah, telunjuk. Wa wada'a al-ibham 'alal wusta, dan beliau meletakkan ibham itu jempol di jari tengah. Wa qabadha sa'ir asabi'ihi, dan beliau qabadha itu mengepal seluruh jari jemari. Berarti seperti ini kan. Tsumma sajadah, kemudian barulah beliau sujud lagi. Antum perhatikan pada lafaz tsumma sajadah yang dalam tanda kutip itu ya. Itu kan ngesan kan. Duduk seperti ini dengan isyarat itu adalah duduk di antara dua sujud kan. Ada ngesan kan ke sana. Falafdhatu tsumma sajada, maka lafaz tsumma sajada tadullu ala annal qabdha wal isyara baina sajdatain. Itu menunjukkan bahwasannya al-qabd dan isyarat seperti ini ada pada posisi baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ya apa enggak? Secara zahir hadis, kalau kita perhatikan lafaz tsumma sajadah, ya apa enggak? Walakinnaha lafzatun syadzah, akan tetapi itu lafaz yang syadzah. Faqad syadza biha Abdur Razzaq, sungguh telah sendirian Abdur Razzaq membawakan lafaz ini tadi. Wa khalafal jamaah, dia telah menyelisih para ulama yang lain. Farawahu Qutaibah ibnu Sa'id indan Nasa'i fil Kubra wal Baihaqi fis Sughra, dan Qutaibah ibnu Sa'id pada riwayat An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dan Baihaqi dalam Sunanul Sughra, wa Muhammad ibnu Abdullah al-Muqri, dan juga Muhammad ibnu Abdullah al-Muqri juga meriwayatkan pada riwayat Nasa'i dan juga pada riwayat Al-Baihaqi, dan Abdullah ibnu al-Walid riwayat Ahmad, wa Sa'id ibnu Abdurrahman al-Qurashi riwayat Ibnu Khuzaimah, wa Muammal ibnu Ismail riwayat Ibnu Khuzaimah. Seluruhnya tadi siapa? Qutaibah ibnu Sa'id, Muhammad ibnu Abdullah al-Muqri,
Sa'id ibn Abdurrahman Al-Qurashi, Muhammad bin Ismail. Ada berapa perawi di sini? Hah? Qutaibah, Muhammad ibn Abdul Al-Muqri, kemudian Sa'id bin Abdurrahman 4, kemudian Muhammad bin Ismail 5. 4 ya? 4. Kulluhum an Sufyan, seluruh mereka meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, an Asim, an Abi, an Wa'il, dari Asim, dari bapaknya, dari Wa'il, biduniha, dengan tanpa lafad tsumma yasjudu. Difahami? Warawahu jama'atun aidan an Asim, an Abi, an Wa'il biduniha, dan sekelompok para perawi yang lain meriwayatkan dari Asim, dari bapaknya, dari Wa'il, juga dengan tanpa lafad tsumma yasjudu. Berarti apa ini namanya? Mukhalafatu thiqa liman huwa aula minhu wasfan au adadan, disebut apa? Syadzah. Ya apa enggak? Qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa amal isyara fil jalsa allati baina sajdatain allati yaf'aluha ba'duhum al-yaum fala aslalaha illa fi riwayatin li Abdur Razzaq fi hadithi Wa'il bin Hajar wa hiya syadzah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, adapun isyarat pada duduk di antara dua sujud yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari-hari ini, fala aslalaha, tidak ada asalnya sama sekali, melainkan fi riwayatin li Abdur Razzaq, melainkan pada riwayat Abdur Razzaq pada hadis Wa'il bin Hajar, wa hiya syadzah. Namun riwayat tadi kata Syekh Al-Albani apa? Syadzah. Syad. Waqal, dan juga Syekh Al-Albani menyatakan wala a'lam ahadan qala bi syar'iyyatiha fil julus baina sajdatain, dan aku tidak mengetahui ada seorang ulama yang menyatakan disyariatkannya isyarat pada duduk di antara dua sujud, illa Ibnu Qayyim, kecuali Ibnu Qayyim. Fa inna dhahira kalamihi fi Zadil Ma'ad, sesungguhnya zahir kalam Ibnu Qayyim pada kitab Zadul Ma'ad mutabiqun li hadits Abdur Razzaq, ada kesesuaian, ada kecocokan dengan hadis Abdur Razzaq. Kalamnya Ibnu Qayyim secara zahir, itu pun tidak secara sharih. Zahir itu maknanya apa? Ada ihtimal. Difahami? Ringkasnya, apakah duduk di antara dua sujud dia memberikan isyarat seperti ini? Jawabannya tidak. Dikarenakan lafadznya adalah syadzah. Jadi cukup apa? Cukup meletakkan tangan di atas paha atau di lutut tadi ya. Tergambar tuh gambarannya ya, untuk taruhkan. Famin akhta'il musallin baina sajdatain, termasuk kesalahan orang yang sholat tatkala duduk di antara dua sujud. Yang pertama, al-isyaratu bis sababah al-yumna, yaitu memberikan isyarat dengan telunjuk kanan. Gimana itu hukumnya? Riwayatnya syadzah, tidak sahih. Jelas? Kemudian poin yang berikutnya, wa dzikru ats-tsabit baina sajdatain, dan zikir yang sabit untuk zikir tatkala duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Ini hadis ya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata penulis buku ini, walladzi yadhhar annahu yukarriru hadzal du'a baina sajdatain. Yang zahir adalah bahwasanya seseorang yang salat tersebut adalah mengulang-ulang doa ini tatkala duduk di antara dua sujud. La annahu yaquluhu marratain, bukan maksudnya dia mengucapkan cuma dua kali, tapi secara zahirnya apa? Diulang-ulang saja. Bukan mentang-mentang disebutkan dalam hadis dua kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya sudah, diam. Enggak, diulang-ulang, enggak masalah. Wa yukarriru dzalika ma syaa hasba itolatil jalsah, dia ulang-ulangi sesuai dengan kemauan dia, sesuai dengan panjangnya duduk. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, diulang-ulang. Wa hadza dzikru mustahabbun, zikir ini hukumnya mustahab. Kama qala al-jumhur, sebagaimana yang dinyatakan oleh jumhur. Antum bisa lihat
Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Namun di sini ikhwan ada tanbih. Lam yasbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sajdatain ghairu hadza dzikri. Tidak sabit, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala duduk di antara dua sujud kecuali zikir ini saja. Zikir yang mana? Zikir Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wa amma hadis Ibnu Abbas inda Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Adapun hadis Abdullah Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi dan Al Hakim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan bacaan zikir tatkala duduk di antara dua sujud dengan zikir Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Fafihi an'anatu Habib ibnu Abi Thabit wa huwa mudallis. Padanya ada an'ana Habib ibnu Abi Thabit dan dia adalah perawi yang mudallis. Wa bihi dha'afahu syekhuna Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Dan dengan sebab Habib ibnu Abi Thabit, Syekh Muqbil mendhaifkan hadis tersebut. Dan di Yaman banyak yang mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Syekhuna Syekh Abdurrahman ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani rahimahullah ta'ala. Di antaranya Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi yang sekarang ngajar di Ma'bar, Darul Hadis Ma'bar, Ali Ar-Razihi, Ibnu Hizam, ya. Dan yang lainnya banyaklah yang mendhaifkan ya. Famin akhta'il musallin baina sajdatain, termasuk kesalahan orang yang sholat tatkala duduk di antara dua sujud. Yang pertama, as-samtu halas sujud baina sajdatain, diam ketika duduk di antara dua sujud. Diam, enggak kata yang dibaca. Ngelamun, salah itu. Jangan mentang-mentang sunnah, diam. Ya. Ingat sebagian para ulama menyatakan wajib baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yang kedua, ad-du'a baina sajdatain bima lam yathbut. Berdoa dengan doa yang tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada duduk di antara dua sujud. Namun ya ikhwan, berkaitan dengan doa Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ini hadis yang juga diikhtilafkan para ulama ya. Kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini dhaif. Dan di setiap salat ana cukup baca Rabbighfirli, Rabbighfirli dan ana ulang-ulang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.